Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Pusakayana. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terseram lainnya dari Kang Slamet. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pusakayana. Si pengurang dan tanpa warna surah, tanpa nyai sendang rangu, kalian hanya punya satu hal: keyakinan pada dirimu sendiri dan pada Sang Pencipta. Ia mengambil cawan di depannya. Bunyi logam beradu menggema diikuti denting gaib yang menggetarkan udara. Cawan itu bergetar pelan lalu bersinar. Cahaya putih menyilaukan meledak dari cawan menelan kami. Tubuhku terasa tercabut dari tanah, pikiranku seperti disedot ke pusara tak berbentuk. Suara, cahaya, waktu, semuanya terbalik memutar memisah. Aku sempat melihat cahaya tubuhnya menghilang ke arah berbeda. Wajahnya memudar dalam cahaya. Aku tahu setelah penglihatanku kembali, aku tidak lagi ada di tempat yang sama dengan sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dipercaya dengan nalar manusia. Lambang mandala yang ada di telapak kalian adalah tanda dari sisa kekuatanku. Saat itu hilang, maka semua itu sudah terlambat. Saat aku membuka mata, aku langsung menyadari satu hal, ini bukan tempat yang aku kenal. Tanah di bawah kakiku terasa kering dan berdebu, tapi langit di atas berwarna kelabu seperti kain abu-abu yang menyelimuti dunia. Udara terasa berat, aroma dupa terbakar bercampur darah basi menyusup ke dalam napas, membuat tenggorokanku terasa perih setiap kali menarik napas. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Aku berdiri di tepi sebuah tebing. Dari sini aku bisa melihat sebuah desa yang sunyi terbaring jauh di bawah. Tapi yang mencolok bukanlah desanya, melainkan sebuah pohon raksasa yang menjulang di tengah-tengah lembah. Akar-akarnya seperti menyengkeram bumi, dan dahannya tampak seperti tangan yang berusaha meraih langit. Entah kenapa aku merasa pohon itu mengawasiku. Tak ada pilihan lain, aku harus menuju ke sana. Begitu aku berbalik, langkahku terhenti. Sesuatu yang aneh menyambutku. Di sepanjang jalan setapak tertancap patung-patung kayu, bentuknya kasar, seakan diukir tergesa oleh tangan-tangan yang gemetar. Setiap patung dilumuri darah segar yang mulai menghitam, dan di hadapannya tersisa asap dupa yang belum padam sepenuhnya. Lalat-lalat berdengung mengerubungi darah dan sisa-sisa sesajen di tanah. Patung-patung itu seakan memandangku atau mengawasi. Aku melangkah perlahan waspada. Apa ini semacam ritual atau bagian dari adat mereka? Aku mencoba tetap logis, tapi tubuhku mulai merinding, bulu kuduku berdiri. Aku merasa aku tidak sendiri. Firasatku tidak tenang, seolah di sekitar pepohonan ada yang mengintai sekitarku saat itu. Spontan aku pun menoleh ke arah patung itu, namun tidak ada yang berubah. Semakin dekat aku ke desa, patung-patung itu mulai jarang terlihat. Suasana berubah, tidak ada lagi sesajen. Tak ada darah, hanya jalan tanah yang membelah ladang, mengarah ke arah rumah-rumah kayu sederhana. Tidak ada gapura atau penanda desa. Hanya dua pohon tinggi yang seolah menjadi gerbang tak kasat mata menuju perkampungan sunyi. Tak ada kabel listrik, hanya tiang-tiang bambu dengan tempat obor menggantung. Waktu seperti berhenti di sini.
Aku yakin saat ini aku ada di tanah Jawa, namun aku seolah-olah melangkah ke masa silam. Tiba-tiba, sakit mendadak membakar tanganku. Aku terkejut dan melihat ke arah telapak kiriku. Di sana muncul simbol seperti mandala, menyala merah seperti bara, lalu perlahan menipis, memudar. Rupanya ini yang dimaksud oleh beli wajah. Aku harus cepat. Aku mempercepat langkah, menyusuri pemukiman yang sunyi. Aneh. Tidak ada suara ayam, tidak ada anak-anak yang bermain, tidak ada tawa, padahal matahari belum tenggelam. Kemana semua orang? Mas. Suara itu menghentikan langkahku. Aku menoleh di antara ladang. Seorang pria berdiri memegang cangkul, seolah baru menyadari kehadiranku. Saya cari orang-orang, Mas. Desa ini kok sepi sekali ya. Pria itu mengangkat alis dan terkekeh kecil. Masnya aneh, masa ke desa ini nggak tahu nyari siapa. Tapi kalau nyari orang sebelum gelap warga biasanya ke pohon. Mungkin yang mas cari ada di sana. Pohon? Tanyaku yang menuju ke arah pohon besar di lembah. Pohon yang dari tadi terasa seperti poros dari tempat ini. Aku mengangguk. Suun, Mas. Tapi saat aku berbalik dan menoleh kembali ke tempatnya berdiri, kosong. Tak ada siapapun. Ladang yang tadi dikerjakannya tampak belum tersentuh. Tanahnya masih keras, tidak ada jejak. Jantungku berdetak lebih cepat, udara mendadak membeku, menusuk kulit seperti kabut dingin yang membawa pesan kematian. Tanpa pikir panjang, aku berlari menuju pohon raksasa itu. Tapi langkahku terhenti saat mataku menangkap sesuatu yang familiar. Patung-patung kayu itu muncul lagi. Mereka berdiri diam seperti penjaga setia, tapi juga seperti peringatan semakin dekat ke arah pohon. Jumlahnya makin banyak, bentuknya berbeda-beda, tapi semuanya sama-sama menyeramkan. Beberapa bahkan tampak lebih baru. Darahnya masih segar, menetes ke tanah dan mengalir ke akar. Apa sebenarnya benda ini? Pohon itu semakin terlihat megah, menjulang seperti pilar dunia. Rasa kagum sempat merayapiku sampai sebuah sensasi dingin menyentuh tengkuku. Perasaan aneh menyergap, seperti ada sesuatu yang membisikkan larangan di telingaku. Tubuhku menegang, sebuah batu melayang dari semak dan hampir mengenai wajahku. Apa-apaan ini? Aku melihat cahaya obor dari arah semak. Beberapa orang muncul perlahan, bayangan mereka bergetar dalam gelap. Yang di depan adalah seorang pria parubaya dengan luka di pelipis dan robekan di bahu bajunya. Pergi dari sini. Apapun yang kau cari tidak ada di pohon itu. Aku tidak mengerti. Aku cuma mencari warga desa. Batu lain menghantam lenganku. Sakitnya menusuk, tapi aku menahan. Orang-orang itu makin dekat, membawa kayu dan obor. Wajah-wajah mereka keras, penuh kecurigaan dan kelelahan. Kau mengincar kekuatan dari pohon itu kan, seperti yang lainnya. Kau pikir kami akan diam? Banyak yang sudah mati karena orang-orang sepertimu. Bukan begitu. Tadi ada yang bilang semua orang ke pohon sebelum malam. Suasana makin memanas. Salah seorang pemuda sudah mengangkat kayu tinggi-tinggi. Tahan. Suara berwibawa memecah suasana. Semua kepala menoleh. Seorang nenek tua muncul dari balik kerumunan. Rambutnya digelung rapi. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya menyala tajam seperti mata elang. Eyang, dia tidak berniat ke pohon itu. Iya nak, kau tidak berniat mendekat ke sana kan? Aku benar, Eyang. Aku cuma tersesat. Aku mencari orang-orang di desa. Nenek itu berjalan mendekat, tatapannya tajam tapi ada kehangatan dalam senyumannya. Aneh, aku merasa familiar. Seolah aku pernah mengenalnya atau pernah dilindungi olehnya. Sudah, matahari hampir tenggelam. Kita kembali ke desa.
Warga tampak masih ragu tapi akhirnya menuruti. Obor-obor diarahkan kembali ke jalan pulang. Seorang pemuda merangkul pundakku, berusaha bersikap santai. Maaf ya mas, saya yang tadi melempar batu. Kamu? Nama saya Bejo, kita cuma jaga-jaga. Banyak yang hilang kalau malam dan semua selalu berawal dari orang-orang yang nekat ke pohon itu. Nama Bejo membuatku tersenyum kecil. Sudah lama aku tidak mendengar nama seklasik itu. Kalau nenek itu? Oh, Eyang Unggar. Sudah hampir 10 tahun dia di desa ini. Beliau yang banyak membantu desa hingga saat ini. Kami berjalan melewati deretan patung-patung itu. Asap dupa masih tercium samar. Samar-samar kulihat beberapa warga memeriksa dan memperbaiki posisi sesajen, seolah mereka sedang bersiap menyambut sesuatu. Memangnya ada apa dengan pohon itu? Tanyaku. Bejo menatapku ragu menjawab. Tapi sebelum ia sempat berbicara, sudah kerap ya kalian. Suara Eyang Unggar membuat kami terkejut. Beliau menatap kami dari depan. Wajahnya masih tenang. Iya Eyang, nama saya Danan Jaya Sambara. Langkah Eyang tiba-tiba berhenti. Bejo pun ikut berhenti mendadak. Mataku bertemu mata Eyang. Matanya membelalak. Nafasnya tertahan. Ia memandangku seolah aku adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada. Danan. Iya benar. Keheningan menggantung di udara. Bahkan angin pun seperti berhenti. Eyang Unggar menatapku lama, lalu dengan suara rendah bertanya, untuk apa kau datang ke sini? Pertanyaan itu terasa bukan sekedar pertanyaan biasa, seperti ujian. Aku hampir bicara tapi ragu, sulit menjelaskan hal yang bahkan aku sendiri belum mengerti. Dan aku belum tahu siapa yang bisa kupercayai di sini. Eyang mengangguk tipis seolah tahu jawabanku belum siap. Sudah kita bahas di desa. Hari hampir selesai dan malam. Bukan waktumu untuk di luar. Dia pun melangkah lebih cepat. Disusul warga yang lainnya mempercepat langkahnya. Mereka menembus senja yang mulai berubah kelam. Tak seperti yang aku perkirakan. Alih-alih suasana mencekam atau ketakutan karena kedatanganku, desa itu justru menyambutku dengan cara yang hangat. Begitu kami tiba, warga yang tadinya tampak curiga mendadak berubah. Mereka dengan sigap kembali ke rumah masing-masing. Hanya untuk keluar lagi beberapa menit kemudian masing-masing membawa makanan ringan dalam wadah anyaman bambu, kain batik, dan bahkan piring seng yang sudah menguning dimakan usia. Singkong goreng, kacang rebus, getuk, jagung rebus, tape uli, dan masih terus berdatangan. Semua tampak sederhana, tapi aroma hangatnya langsung menyergap ke dalam dada. Aku yang kebingungan hanya bisa menatap Bejo yang terkekeh melihat ekspresiku. Mas, ini kenapa semua dibawa ke sini? Bejo duduk di ambang pintu, menyender santai sambil mengunyah kacang rebus. Udah tradisi mas, di sini kalau ada tamu semua warga bakal ngasih apapun yang mereka punya. Desa ini jarang kedatangan orang luar, jadi tamu itu dianggap istimewa. Tapi ini banyak banget mas, gak mungkin habis dimakan bertiga. Terima aja mas, biarin mereka senang. Urusan habis atau enggak belakangan. Tak lama kemudian Eyang Unggar muncul dari dapur membawa nampan bambu tua berisi beberapa gelas teh panas yang mengepul. Eyang cuma punya teh Danan, gak apa-apa kan? Wah, nggak usah repot-repot Eyang. Saya bisa bikin sendiri kok. Eyang menatapku sambil mengerutkan kening, lalu tertawa kecil. Jangan geledek Eyang Danan, naik turun bukit aja yang masih kuat. Apalagi cuma bikin teh. Aku ikut tertawa kecil, malu sendiri. Maaf Eyang. Aku duduk di tikar pandan, menyeruput teh yang disajikan. Rasanya berbeda. Hangatnya meresap dan ada aroma samar-samar bunga. Mungkin melati bercampur asap kayu dari tungku. Wangi yang membuat dadaku tiba-tiba sesak oleh rasa rindu. Enak Eyang, tapi
Kayaknya aku pernah minum teh kayak gini. Aku ngerasa familiar banget. Suka? Suka, Eyang. Nanti Eyang ajarin cara ngeraciknya ya, biar kamu ingat Eyang terus meski sudah nggak di sini. Aku tersentuh, hanya bisa mengangguk dan membalas senyumannya. Malam perlahan datang, lampu minyak menggantung di dinding kayu rumah, menebar cahaya kekuningan yang lembut. Bayangan menari-nari di dinding membuat suasana semakin tenang. Namun di balik kehangatan itu aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Rumah Eyang mendadak dipenuhi suara obrolan. Beberapa warga datang, duduk melingkar sambil menyicipi hidangan yang mereka bawa sendiri. Suasana seperti temu keluarga, tapi dari obrolan-obrolan itulah sedikit demi sedikit misteri dari desa ini terkuak. Bejo membuka percakapan dengan suara pelan, seperti takut terdengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mas Danan, sebenarnya pohon besar itu bukan sekedar pohon tua. Itu pohon keramat. Konon katanya siapapun yang mengaturkan permintaan di sana, keinginannya akan dikabulkan. Aku menatap mereka satu persatu, mencoba memahami maksud dari cerita ini. Tapi bukan itu kenyataannya. Pohon itu hidup dari nyawa manusia. Aku menahan napas. Keganjilan yang kurasakan sejak awal mulai menemukan bentuknya. Siapapun yang meminta sesuatu dari pohon itu memang dapat berkahnya, kesaktian, pesugihan, umur panjang, tapi semuanya hanya sementara. Setelah itu orang itu akan kembali, tubuhnya akan ditemukan di bawah pohon. Aku tercekat. Cerita yang tadi hangat kini berubah menjadi gulungan kabut dingin yang mengusap tengkuku. Dan kalau mereka menolak kematian, mereka harus menyerahkan nyawa dari darah keturunannya. Keluarga mereka sendiri jadi korban, jadi santapan. Makanya kami melarang siapapun mendekat. Patung-patung kayu itu bukan sekedar penjagaan. Itu cara kami menakuti orang luar. Bau dupa darah hewan, bentuk-bentuk yang menyeramkan, semua itu adalah pagar gaib. Itu semua ide dari Eyang Unggar dan cukup berhasil untuk sementara. Jumlah patung itu kami buat sesuai jumlah korban yang mati di bawah pohon. Kami tidak akan pernah mengurangi. Jumlah patung itu sebanyak itu? Seketika aku mengerti kenapa mereka begitu bersikeras melarangku mendekat. Rasa hangat yang kurasakan sejak datang ke rumah ini kini bercampur getir dan ngeri. Tapi bersamaan dengan itu aku merasa aku mulai menemukan petunjuk kenapa aku berada di waktu dan tempat ini. Lantas tujuan Mas Danan datang ke desa ini apa? Aku menoleh perlahan. Itu... Aku ragu bagaimana mungkin menjelaskan bahwa aku datang dari masa yang berbeda. Namun sebelum aku sempat menjawab, Eyang tiba-tiba berdiri dan mulai membereskan sisa-sisa makanan. Sudah malam, besok saja dilanjutkan. Kasihan Mas Danan pasti lelah. Nada suaranya lembut tapi tegas. Aku terselamatkan. Satu persatu warga pamit dan meninggalkan rumah Eyang. Aku dan Eyang membereskan sisa makanan seadanya, namun tiba-tiba telapak tanganku terasa panas, terbakar dari dalam. Monopoli. Eyang melihatku sedikit cemas. Aku buru-buru menggenggam tangan kiriku menyembunyikannya. Enggak apa-apa, Eyang. Aku memaksakan senyum, tapi mataku menatap simbol mandala di telapak tangan yang samar-samar mulai pudar. Isyarat bahwa waktuku belum habis. Tapi juga tidak akan lama. Aku masih punya waktu untuk istirahat malam ini, tapi setelah itu entah apa yang menantiku. Malam merayap perlahan di langit desa, menyisakan sisa cahaya rembulan yang mengintip malu dari balik jendela bambu. Aku berbaring di amben kayu yang telah dipersiapkan khusus untukku. Tempatnya sederhana, beralas tikar pandan dan selimut tipis yang berbau matahari. Bau yang mengingatkanku pada masa kecil.
Rumah Eyang Unggar tidak memiliki banyak sekat. Satu-satunya pemisah hanyalah tirai tipis yang menutupi dapur. Kami tidur di ruangan yang sama meski cukup berjauhan agar tidak saling mengganggu. Namun di tengah kesederhanaan itu terasa kehangatan yang tidak bisa kutemui di tempat lain. Eyang duduk di sudut ruangan, melipat pakaian satu persatu sambil bersenandung pelan. Tembang Jawa yang mengalun dari bibirnya terdengar seperti doa, seperti nyanyian ibu bagi anaknya yang hendak tidur. Cahaya lampu minyak yang mulai meredup menciptakan bayangan lembut di dinding kayu. Aroma khasnya sedikit berjelaga, namun menenangkan. Semua ini mengingatkanku pada suasana rumah saat aku kecil. Ada yang tumbuh di dadaku, rindu. Rindu akan sesuatu yang tidak bisa kugenggam, tapi begitu nyata. Lalu dari arah sudut, terdengar suara pelan memanggilku. Danan, kau masih terjaga? Iya, Eyang. Jawabku sambil membenahi posisi tidur, menatap langit-langit rumah yang gelap. Sejenak hening, lalu Eyang melanjutkan, kali ini dengan suara yang sedikit bergetar. Sebenarnya kutukan desa ini lebih dari yang kamu dengar tadi, nak. Aku mengerutkan kening, tubuhku mulai terasa berat, tapi telingaku tetap siaga mendengarkan. Di desa ini mereka yang mati tidak pergi ke akhirat. Roh mereka tidak pernah tenang. Pohon itu memakan mereka, menjadikannya bagian dari dirinya. Patung-patung kayu itu bukan hanya penanda, tapi juga pengingat bahwa setiap patung adalah satu jiwa yang tidak bisa bebas. Tanganku mengepal perlahan di balik selimut. Aku tahu Eyang mengatakan ini sekarang karena malam telah tenang dan hanya kami berdua yang terjaga. Eyang tidak ingin yang lain tahu, mungkin karena takut atau karena ingin melindungi. Setelah ucapannya selesai, Eyang kembali melanjutkan tembang yang tadi sempat terhenti. Suaranya kembali merdu, tapi kini terasa lebih dalam, seperti melodi yang membawa kenangan dari masa lalu. Turunan beripatmu jalananku, sayak timbokmu sepi anggone nyawa ngerembulan lirih. Suaraku ndedongongan teso aja nganti kowe ilang saka pengimpen. Tiba-tiba aku seperti kembali ke masa kecilku. Tubuhku mengecil dan suasana sekelilingku berubah. Aku merasa dipeluk, pelukan hangat dan lembut dari seseorang yang sangat aku kenal. Suara tembang itu masih terdengar, dinyanyikan oleh Eyang sambil mengelus rambutku yang masih bau matahari. Jangan manja-manjaan sama Eyang terus, Danan. Terdengar suara ibu dari arah dapur, setengah menggoda, setengah mengingatkanku. Biarin, Bu, kan jarang-jarang ketemu Eyang. Jawabku dengan suara kecil khas anak-anak. Aku ingat betul bagaimana aku menggeliat manja di pelukan Eyang, tidak ingin lepas. Eyang hanya tertawa dan terus mengelus rambutku. Cucu Eyang bisa manja juga ya. Biarin, sautku malu-malu tapi senang. Ibu hanya menggeleng, seolah pasrah dengan kemanjaanku pada Eyang. Itulah masa-masa paling hangat dalam hidupku. Saat aku masih kecil, saat Eyang masih ada. Aku selalu berharap bisa terus berada di pelukan itu selamanya. Tapi hidup tidak seperti yang kita harapkan. Beberapa tahun setelahnya Eyang pamit, pergi entah kemana. Saat kutanya, bapak dan ibu hanya bilang Eyang ingin menyepi. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Waktu memang berjalan tanpa ampun. Bertahun-tahun telah berlalu sejak terakhir aku melihat wajah itu. Wajah yang dulu kerap menimangku sambil menyanyikan tembang di malam sunyi. Dan ketika Eyang akhirnya kembali ke rumah, ke dunia ini, itu hanya untuk sesaat. Tak lama kemudian Tuhan benar-benar memanggilnya pulang. Kala itu aku terlalu muda untuk memahami arti kehilangan, terlalu kecil untuk menyadari bahwa pelukan terakhir itu adalah selamanya. Aku terbangun perlahan, napasku berat. Kegelapan malam masih menyelimuti rumah. Hanya cahaya lampu minyak yang menyala redup dari sudut ruangan. Di hadapanku,
Eyang Unggar telah tertidur lelap di tikar lusuhnya. Nafasnya lambat berirama, seolah waktu membeku dan hanya suara jangkrik yang menemani kami. Aku menatap wajahnya lama. Wajah itu sudah mulai dipenuhi keriput, namun masih penuh keteduhan seperti dulu, seperti kenangan yang tidak pernah usang. Saat itulah jantungku bergetar. Seketika aku sadar ini adalah masa lalu. Aku benar-benar telah kembali ke masa saat Eyang masih hidup, saat dimana ia diam-diam menghilang dari keluarga kami dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Kini aku tahu jawabannya. Eyang tidak menghilang. Ia memilih menetap di desa ini. Ia mengabdikan hidupnya untuk membantu warga, menjaga kutukan tetap terkendali, bahkan jika itu berarti harus menjauh dari keluarga, dari kami. Tangisku pecah diam-diam, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Ada rasa haru, ada duka, ada cinta yang terpendam. Eyang, aku di sini, cucumu Danan, yang dulu sering kamu peluk sampai tertidur dengan tembang itu. Tapi aku tidak bisa mengatakan padanya. Aku tahu, jika aku membuka rahasia bahwa aku datang dari masa depan, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Waktu tidak mengizinkan itu, jadi aku hanya bisa menatapnya, menelan rindu yang menggumpal di dada. Bahkan di masa tuamu, Eyang, kau masih memikirkan orang lain, masih memilih jadi pelindung bahkan saat dunia tidak tahu kau ada. Kalimat itu hanya gumaman, tapi dari kedalaman jiwaku aku berharap Eyang bisa mendengarnya, walau hanya lewat bisikan angin malam. Dengan gemetar aku menyelimuti tubuh Eyang perlahan, kupastikan ia tidak kedinginan. Seperti dulu ia memastikan aku hangat di pelukannya. Lalu aku bersimpuh pelan, kututup mataku, berdoa diam-diam untuk keselamatan Eyang, untuk kedamaian jiwanya, dan untuk rasa syukurku karena Tuhan memberiku kesempatan sekali lagi untuk melihatnya, menjaganya walau hanya sebentar. Eyang Unggari Puspasambara di malam ini, di rumah ini, dalam tembang yang sama dan suasana yang nyaris tak berubah. Aku merasa Eyang belum benar-benar pergi. Sebelum matahari terbit, aku memaksakan diriku bangkit dari tidur. Udara pagi masih menusuk tulang, embun belum sepenuhnya menguap. Dengan sebuah obor kecil yang ku genggam erat, aku melangkah cepat menyusuri jalan setapak menuju hutan. Jantungku berdebar. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku harus melakukannya. Aku harus melihat sendiri pohon keramat itu, pohon yang disebut-sebut sebagai sumber segala kematian di desa ini. Kau mengincar kekuatan dari pohon itu kan, seperti yang lainnya. Kau pikir kami akan diam? Banyak yang sudah mati karena orang-orang sepertimu. Suara beja saat memergokiku malam ini terngiang jelas di kepalaku. Kutahan langkahku, keringat dingin menetes. Aku tidak bisa mendekati pohon itu begitu saja, tidak tanpa persiapan. Di dekatku berdiri satu patung kayu, kaku dan menyendiri. Aku berjongkok di belakangnya dan duduk bersila. Keris Raga Sukma aku letakkan di hadapan. Kupanjatkan mantra perlindungan, lalu rohku terlepas dari tubuh. Dengan sekejap aku melesat, melayang di udara, menembus gelap dan dinginnya hutan. Aku semakin dekat, dedaunan menyingkir, pepohonan bergerak seperti memberi jalan. Namun semakin mendekat ke pusat kutukan itu, firasat mengerikan mulai menjalar ke sekujur tubuhku. Rasa ini persis seperti saat ogo-ogo itu hidup dan menyerang kami. Aku tahu sesuatu yang sangat salah sedang menantiku, dan saat aku tiba, pemandangan itu memukulku keras. Bukan patung kayu yang berdiri di sekitar pohon seperti biasanya, tapi mayat-mayat. Ratusan mengering membatu dalam posisi menyembah, merunduk ke arah pohon besar yang menjulang hitam ke langit. Aku menatap ngeri. Sudah berapa ribu tahun pohon ini berdiri. Pohon itu bukan pohon biasa, mirip beringin, tapi jauh lebih besar dan tua.
Akar gantungnya seperti tali-tali dari neraka, tebal, hitam, dan berdenyut pelan seperti hidup. Aku melayang mendekat, menembus akar-akar itu, lalu aku mendengar suara. Ampun, ampun. Lirih pecah disusul jeritan yang teredam. Aku mengikuti suara itu menuju sebuah ceruk besar di batang utama pohon. Dan di sanalah mimpi buruk itu menampakkan wujudnya. Dinding-dinding ceruk itu dipenuhi tubuh manusia tertancap akar. Sebagian besar mereka anak-anak dan perempuan. Tubuh mereka tertembus akar dari dada hingga kepala. Mereka tidak sekedar mati, mereka dipelihara dalam penderitaan. Tubuh mereka kurus, hampir habis, tapi sebagian masih hidup. Matanya bergerak, bibirnya bergetar. Satu altar berdiri di tengah ruangan, penuh sesaji dan bunga layu, tapi aku tahu pohon ini tidak pernah menginginkan sesaji itu. Yang diinginkannya adalah nyawa, jiwa, darah. Tolong. Mata seorang anak kecil memandang lurus ke arahku. Ia melihat wujud rohku. Entah bagaimana, mungkin karena ia sendiri sudah separuh mati atau separuh roh. Mati, biarkan aku mati, Bapak. Tanganku gemetar, dadaku sesak. Aku tidak tahu siapa anak itu, tapi aku tahu rasa kehilangan di matanya. Brengsek. Aku menghunus raga sukma, akar-akar itu harus dihancurkan. Satu demi satu ku tebas, dan tubuh-tubuh itu terlepas dan jatuh dengan bunyi mengerikan. Mereka mengerang bukan karena rasa sakit, tapi karena akhirnya bisa hampir bebas. Apa salah kami padamu, Pak? Sakit. Aku gak nakal lagi, Pak. Hentikan. Tangis dan ratapan terdengar bertubi-tubi. Mereka dikorbankan oleh orang tua mereka sendiri, oleh orang-orang yang mereka percaya. Demi kekuatan, demi harapan palsu. Aku menutup mata, mengangkat tangan dan membaca doa. Sudah, pergilah dengan tenang. Di alam sana ada rasa kasih yang tidak ada habisnya. Tapi sebelum selesai, gelap. Hitam pekat menyelimuti penglihatanku. Aku tidak bisa melihat apapun. Rasa terbakar menyergap tubuh rohaniku, seolah jiwa ini sedang digoreng hidup-hidup. Aku melesat keluar ceruk. Tubuh rohku melintasi akar-akar dan daun yang kini terasa seperti jarum tajam. Sial. Aku menggigit lidah, membaca amalan pemutih penglihatan sambil terus menjauh. Sedikit demi sedikit cahaya kembali. Dan ketika aku menoleh, aku melihatnya. Pohon itu bukan hanya pohon. Akar-akar gantung membentuk rambut putih kusut. Batangnya memiliki ulir dan retakan yang dari sudut tertentu menyerupai wajah seorang kakek tua terkulai, tersenyum namun mengintimidasi seperti iblis. Pohon itu adalah kepala dari ogoh-ogoh terkutuk itu. Wujud aslinya, bentuk sejatinya. Sang Hyang Talapraja. Tiba-tiba terdengar suara di telingaku, berat dan dalam seperti angin tua yang berbisik di telinga. Aku tersentak. Suara seorang pria tua sangatlah dekat. Itu adalah nama sebutan yang digunakan para penyembah pohon terkutuk itu. Aku menoleh cepat ke segala arah, tidak ada siapapun. Tidak ada bayangan, tidak ada langkah kaki, hanya obor kecilku yang bergetar oleh angin. Dan keheningan yang mendadak terasa tebal dan menekan. Kembalilah ke desa sebelum kau membangkitkan bencana yang tidak bisa kau tangani. Dadaku berdenyut, suara itu membawa firasat buruk seperti gemetar tanah sebelum letusan. Aku membeku sejenak mencerna kata-kata itu. Benar, aku terlalu gegabah. Jika aku salah bertindak, aku bisa mencelakakan banyak nyawa. Warga desa mungkin akan menjadi korban berikutnya. Dengan gentar, aku melayang mundur dalam wujud roh, dan saat itu aku melihatnya. Pohon itu berubah. Dari kejauhan, ranting-rantingnya kini dipenuhi ular-ular besar, melilit dan bergulung, menatap ke arahku dengan mata kosong berkilat. Pohon itu sedang marah. Tanpa pikir panjang, aku bergegas kembali ke tubuhku, segera ingin berlari meninggalkan tempat itu. Namun tubuhku ambruk, kakiku lemas, tanganku gemetar, aku tidak bisa bangun. Ada yang salah.
Nafas terasa berat, tenaga seolah terhisap habis. Barulah aku menyadari pohon itu telah menyedot kekuatanku diam-diam, bahkan saat aku hanya dalam wujud roh. Jangan khawatir. Kau belum mengikat perjanjian dengan Sang Hyang Talapraja. Pohon terkutuk itu hanya menghisap kekuatanmu, bukan nyawamu. Suara itu terdengar lebih dekat, kali ini tidak menggema. Suara itu berasal dari belakangku, dari tempat aku menyembunyikan tubuhku tadi. Perlahan aku menoleh, dan aku melihatnya, sebuah patung kayu diam sederhana dengan pakaian lusuh yang menguning dimakan usia. Namun aku tahu roh itu ada di dalamnya, aku bisa merasakannya. Tenaganya samar namun nyata. Siapa kau? Hanya roh hutan yang tersesat di hutan yang belum bisa tenang. Patung itu tetap tidak bergerak, tapi hawa di sekitarnya berubah dingin. Tertahan seolah patung itu adalah mulut dari jurang yang menyimpan kenangan ribuan tahun. Pergilah, aku bukan sesuatu yang penting. Ada banyak roh sepertiku di hutan ini. Kami bersembunyi di patung-patung agar tidak tertarik oleh kekuatan Sang Hyang Talapraja. Seketika semuanya terasa lebih kelam. Hutan ini bukan sekedar tempat angker. Ini tempat persembunyian, kuburan berjalan. Siapapun kau, terima kasih sudah mengingatkanku. Aku mencoba bangkit walau tubuh masih belum sepenuhnya pulih. Aku melangkah tertatih. Nafasku masih pendek, tapi aku harus pergi sebelum pohon itu menginginkanku lebih dalam. Langit mulai memudar, tanda subuh menjelang, kabut mulai tipis dan cahaya samar dari timur mulai membelah gelapnya hutan. Namun saat aku berjalan, sesuatu yang aneh terjadi. Patung-patung lain di sepanjang jalan terasa hidup. Aku bisa merasakan aura mereka seperti desahan napas yang tertahan, bisikan yang tak diucapkan, tatapan yang tak tertangkap mata. Mereka berinteraksi satu sama lain. Ada kehidupan di dalam kematian. Roh-roh itu saling berkomunikasi, saling melindungi dalam keheningan. Mereka seperti berjaga. Aku tersenyum kecil meski tubuhku masih lemah. Eyang, sebenarnya seberapa sakti dirimu? Kini aku sadar patung-patung ini bukan hanya alat penakut. Ini adalah pagar gaib, perangkap sebuah tameng sakral. Tak hanya untuk menakut-nakuti pendatang, rupanya patung kayu ini juga sebagai perangkap roh agar roh warga desa yang mati tidak menjadi makanan pohon keramat Sang Hyang Talapraja itu. Pagi itu saat embun belum sepenuhnya hilang dari tanah, aku kembali ke hutan. Langkahku gontai, tubuhku masih lemah setelah kejadian di pohon terkutuk itu. Tapi belum sempat aku melangkah lebih jauh ke desa, Bejo menghadangku. Apa yang terjadi? Nada suaranya tegang tapi bukan marah, lebih kepada cemas. Yang lebih mengejutkan, warga desa sudah berkumpul. Mereka berdiri membentuk setengah lingkaran di belakang Bejo. Wajah-wajah mereka serius. Beberapa tampak takut, yang lain seperti sedang menahan amarah. Mereka sudah tahu seolah mereka semua telah menduga apa yang aku lakukan semalam. Maafkan saya. Aku tertunduk, aku tahu aku salah, tapi aku tak menyangka respon mereka secepat ini. Kau ke pohon itu? Aku hanya mengangguk pelan. Dan kau selamat? Aku mengangguk lagi tanpa banyak bicara. Bejo memberi isyarat, beberapa warga mendekatiku. Mereka memegang lampu minyak kecil yang menyala samar. Tanganku, dadaku, punggungku, mereka menggerayangi tubuhku seolah mencari sesuatu yang tidak terlihat. Tidak mati, bisik salah satu dari mereka menunjukkan lampu minyak yang tetap menyala. Itu berarti aku tidak terikat perjanjian. Kau kembali dari pohon itu dengan selamat tanpa mengikat perjanjian dengannya. Aku tidak pernah sudi mengikat perjanjian dengan makhluk seperti itu. Warga desa mulai bergemuruh, mereka saling berbisik, cemas namun juga heran. Tidak ada manusia yang selamat dari pohon itu tanpa perjanjian kecuali aku. Lalu dari balik kerumunan itu Eyang Unggar muncul. Langkahnya tenang, pandangannya langsung mengarah padaku. Kowe tenan rapopo le?
Gak apa-apa, Eyang. Maaf sudah pergi diam-diam. Eyang tahu kau punya tujuan sendiri di desa ini, tapi tolong jangan gegabah. Ucapannya lembut namun penuh makna. Aku menunduk, rasa bersalah menyelimuti. Aku memang egois, tapi aku tidak punya banyak waktu. Tidak ada manusia yang selamat setelah mendatangi Sang Hyang Talapraja. Satu-satunya cara untuk selamat adalah mengikat perjanjian dengannya. Sekarang semuanya masuk akal. Mereka takut aku membawa kutukan itu kembali ke desa. Tidak, Eyang. Saya... Belum sempat aku menjelaskan, Eyang melangkah melewatiku. Tapi saat itu juga aku merasakan sesuatu yang penting menghilang dariku. Keris Raga Sukma. Aku menoleh cepat. Keris itu sudah berada di tangan Eyang. Jadi kau menggunakan ini. Eyang, gunakan dengan bijak. Akan ada saatnya kau tidak bisa lagi mengandalkan keris ini. ia lalu mengembalikan keris itu ke dalam sukmaku begitu saja. Gerakannya cepat, nyaris tak terlihat. Warga desa tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Apa yang harus kita lakukan, Eyang? Eyang berdiri menghadapi mereka semua dengan ketenangan seorang pemimpin sejati. Tidak ada korban, kembali ke rumah masing-masing. Sore ini kita berjaga di hutan lagi. Baik, Eyang. Warga pun perlahan membubarkan diri, tapi Eyang menahan bejo. Matanya kini menatapku dalam-dalam. Sekarang jelaskan apa sebenarnya tujuanmu ke pohon itu. Aku menarik napas. Tidak mungkin aku mengungkap kebenaran soal diriku berasal dari masa depan, tapi aku bisa menyampaikan tujuanku dengan cara yang mereka pahami. Eyang, Bejo, aku sedang menghadapi makhluk yang tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Salah satu sumber kekuatannya adalah pohon itu. Aku menatap keduanya dengan sungguh-sungguh. Pohon itu menyerupai kepala dari ogoh-ogoh di zamanku. Ternyata kamu bukan orang biasa ya, Danan. Aku sama seperti kalian, hanya saja aku dititipkan sebuah amanah. Eyang mengerti. Eyang lalu berjalan masuk ke dalam rumah dan kembali sambil membawa beberapa benda. Buku-buku tua, lusuh penuh debu yang menyerahkannya padaku. Bawa ini. Apa ini, Eyang? Baca saja salah satunya resep teh yang Eyang janjikan kemarin. Aku tertawa kecil, bahkan di tengah ketegangan ini Eyang masih memegang janjinya. Kemudian ia menoleh ke Bejo. Di tangannya kini ada sebuah busur tua dan beberapa anak panah yang tampak dibuat dari akar pohon yang aneh. Busur ini peninggalan ayahmu. Anak panah ini Eyang buat dari akar pohon terkutuk itu. Anak panah ini mampu menembus kekuatan hitam Sang Hyang Talapraja. Untuk apa ini, Eyang? Kita bantu Danan menyelesaikan urusannya. Kita akan memusnahkan pohon itu. Kondisimu saat ini belum mampu, tapi waktu itu akan datang. Orang-orang itu akan datang, orang yang akan mengakhiri kutukan Sang Hyang Talapraja. Siapa, Eyang? Eyang hanya tersenyum, sebuah senyum yang menyimpan rahasia besar dan firasat tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Kekuatan Sang Hyang Talapraja berawal dari sebuah pusaka yang menancap di batang pohon purba itu. Suara Eyang Unggar terdengar berat di antara desir angin pagi. Di bawah bayang pepohonan tua, kami bertiga berdiri di hadapan jalan menuju pohon terkutuk itu sekali lagi. Eyang menatapku dalam seolah memastikan aku siap mendengar sebuah kebenaran purba yang tidak semua manusia layak tahu. Pusaka itu memberi kehidupan, memberi napas pada pohon itu selama ribuan tahun. Ia menumbuhkan hutan, memunculkan peradaban, sampai akhirnya ada satu manusia yang menyadari kekuatannya. Suara Eyang menggema.
Suatu ketakutan purba terasa menggantung di udara. Ia menyerap kekuatan pohon, menggunakannya untuk membunuh, menaklukkan, dan memenangkan perang demi perang. Ia menjadi makhluk dikdaya yang menantang keseimbangan tanah Jawa. Eyang berhenti sejenak menatap jauh seolah melihat masa lalu. Bukan hanya dia, ada sosok-sosok besar lain yang muncul di masa itu. Mereka tahu satu saat mereka akan saling berhadapan. Tapi manusia itu tak puas, ia ingin lebih. Ia melakukan ritual untuk menyatu dengan pohon itu. Sejak saat itu pohon itu bukan lagi berkah tapi kutukan. Ia menyerap nyawa manusia untuk memperkuat sosok yang akan bangkit lagi di masa depan. Aku tercekat, ingatanku kembali pada beli wajah, pada ogoh-ogoh terkutuk, dan pada 3 wajah yang menyatu menjadi sosok itu. Jika ia bangkit, nyawa manusia mungkin sudah tidak akan berharga lagi. Langkahnya mulai menuntun kami ke arah hutan, tidak ada waktu lagi untuk ragu. Kita harus menghentikannya sebelum itu terjadi. Kita tidak akan mampu melawan Sang Hyang Talapraja sekarang, tapi kita bisa memisahkan pusaka itu darinya. Itu akan memperlambat kebangkitannya. Caranya, Eyang? Butuh waktu bertahun-tahun untukku menemukan letaknya. Pusaka itu sebuah belati tulang putih tertanam di pertigaan batang pohon. Tapi hanya rohmu yang bisa menembus pohon itu dan menyentuhnya. Belati tulang putih hanya dalam wujud roh aku bisa menembus pohon itu. Tapi aku tahu Sang Hyang Talapraja tidak akan tinggal diam. Pasti tidak akan semudah itu. Tiba-tiba bau busuk menusuk hidungku. Dari balik kabut mayat-mayat melayang mulai muncul. Jumlahnya lebih dari 3. Mereka mendekat diam mematikan. Sial! Aku bersiap mencabut keris Raga Sukma. Sebuah anak panah melesat cepat, tajam dan presisi. Menembus 2 mayat sekaligus, mereka jatuh, terbakar oleh cahaya putih. Lalu lenyap menjadi debu. Aku menoleh, itu Bejo. Ia berdiri di atas batu besar, memegang busur pusaka. Wajahnya tidak seperti biasanya. Serius, tenang dan penuh keberanian. Untuk itulah kami di sini, Danan. Kami akan melindungimu sampai pusaka itu berhasil kau dapatkan. Benar, Eyang? Eyang mengangguk. Ia sudah membuka kantung kecil berisi benda-benda ritual, menandakan bahwa pertempuran ini bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Kami berlari menuju pohon, menembus kabut yang semakin tebal. Di kejauhan beberapa kera bertubuh besar muncul dari balik pepohonan. Mataku membelalak. Mereka... Jangan perhatikan mereka. Kera-kera itu tidak datang untuk kita. Mereka bersiap untuk bertarung bersama orang-orang yang akan datang setelah kita. Aku mengangguk. Makin banyak pertanda bahwa ini bukan sekedar misi pribadi. Ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bejo terus melepaskan panah, menghindari setiap serangan mayat yang mencoba mendekat. Gerakannya cepat, gesit dan mematikan. Aku sempat berpikir jika Bejo seperti ini, seperti apa sosok ayahnya, pemilik asli busur ini. Tak lama kemudian kami tiba di wilayah pohon purba itu. Pohon itu menjulang tinggi. Batangnya berbelah 3, gelap dan berdenyut seperti nadi makhluk hidup. Eyang menatapku. Matanya tajam tapi juga penuh harapan. Danan. Ya, Eyang. Saat kau merebut belati tulang putih itu, kau juga mengambil takdir besar. Takdir yang akan menuntunmu ke dalam sebuah perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa kau siap? Aku menatap pohon itu, lalu Bejo, lalu Eyang.
Semua jalan yang kulalui membawa ke titik ini. Tidak ada alasan untuk mundur, Eyang. Ratusan nyawa dipertaruhkan, ini bukan tentang satu zaman. Ingat baik-baik, Danan. Saat kau mengambil pusaka itu, kau telah menjadi bagian dari perang pusaka keramat. Pusaka Yana. Ada yang hidup dalam darah kita, lebih tua dari ingatan, lebih kuat dari waktu. Warisannya tidak hanya diwariskan lewat nama, tapi lewat keberanian untuk memperbaiki luka yang tidak terlihat oleh dunia. Sang Hyang Talapraja, namanya terdengar megah dan sakral, namun seperti berkah yang tercemar. Kekuatan alam yang semestinya menyuburkan kehidupan berubah menjadi kutukan karena keserakahan manusia. Sebuah anak panah melesat nyaris tanpa suara, menembus udara lembab dan langsung menancap di kepala seekor ular raksasa yang mendap-endap di antara akar pohon purba. Cepat, Danan, anak panahku tinggal sedikit. Aku menoleh sekilas di balik akar-akar gantung Sang Hyang Talapraja. Bejo berdiri tegap, tubuhnya gemetar tapi matanya tajam. Busur pusaka di tangannya sudah mulai retak, tapi semangatnya belum pudar. Sementara itu rohku lah yang kini melesat, meninggalkan tubuh jasadku yang dijaga oleh Bejo dan Eyang Unggar di pinggir hutan. Aku hanya punya satu tujuan, menembus jantung pohon keramat itu dan mengambil pusaka yang tertanam. Namun sejak rohku memasuki wilayah kekuasaan Sang Hyang Talapraja, ular-ular jadi-jadian bermunculan dari segala arah. Mereka mencium ancaman. Mereka menciumku. Hati-hati, Danan. Jika rohmu terluka, tubuhmu akan menerima dampaknya. Eyang sedang melakukan ritual perlindungan. Ubor rampe sudah tersusun melingkar mengelilingi tubuhku. Dupa menyala dan asapnya membentuk aroma kuno, seolah menarik perhatian leluhur yang jauh. Namun belum juga aku sampai ke batang utama pohon, kakiku tersandung sesuatu yang tak kasat mata. Rohku jatuh menghantam tanah keras, sakitnya terasa nyata. Sial, apa yang terjadi? Aku menoleh, tapi kini Bejo dan Eyang sudah tidak terlihat. Kabut dan akar-akar menjuntai dari langit-langit hutan telah menelan mereka. Dunia ini aku hadapi sendirian. Sepertinya mulai dari sini aku harus bertaruh sendiri. Samar-samar terdengar sebuah suara lirih bergaung seperti rintihan angin yang muncul dari balik semak dan akar. Anakku, kembalikan anakku. Aku mendongak dan makhluk itu berdiri di atas perempuan. Tingginya lebih dari 2 kali manusia normal. Rambut panjang menjuntai kusut seperti akar, matanya masih tertusuk paku besi. Separuh wajahnya rusak, mulutnya dijahit kasar. Hidungnya hilang seperti dipotong dengan alat tajam dan di belakangnya sulur akar menjulur dan menusuk tengkuknya seperti rantai anjing. Ia adalah budak Sang Hyang Talapraja. Aku bunuh dia, Tuhan, jangan sakiti anakku. Suaranya bergetar bukan karena lemah tapi karena ketakutan. Ketakutan yang dalam akan sesuatu yang bahkan tidak bisa aku lihat. Seketika mayat dilemparkan ke arahku dengan kekuatan luar biasa. Aku terpental ke tanah, rohku kembali merasakan luka seperti daging robek. Sial. Aku terbatuk, debu roh memenuhi udara. Aku tidak bisa menghindar terlalu lama, makhluk itu bisa menyentuh rohku. Tenang, aku bisa menenangkanmu. Aku melesat ke arahnya, mencoba berbicara menenangkan, berempati. Tapi suara tangisnya berubah menjadi jeritan mencekam. Cepat mati! Cepat mati! Ia kembali melempar mayat-mayat kaku, menghantam segala arah. Aku tak menyerah, doa-doa pun kembali kupanjatkan, bait demi bait. Berharap bisa menjangkau satu-satunya indera yang masih utuh, pendengarannya. Kau bukan musuhku. Aku tahu kau menderita, pada saya kau tanggung, hingga makhluk itu menguasaimu. Ia tidak merespon. Doaku tidak mampu menjinakkan dendamnya begitu saja. Ia mengamuk.
Aku mendekat dan ketika tangannya mencoba mencakarku, aku menghindari serangannya, lalu dengan keris raga sukma ku tancapkan ke lengannya. Menariknya sepanjang kulit makhluk itu, bekas luka panjang terbentuk. Ia menjerit, darah hitam menetes dari lukanya. Tapi matanya, walau tertusuk paku, menatapku penuh dendam dan perih yang tidak bisa diungkapkan manusia biasa. Aku mencoba menghindar, tapi terlalu lambat. Cakar tajamnya menyayat dahiku. Darah rohku menetes ke wajahku, panas mengalir dan menandakan satu hal, tubuhku pun terluka. Aku memperhatikan dengan cermat gerak-gerik makhluk itu. Ia bukan setan pembunuh, ia adalah makhluk yang terluka, mengamuk, membabi buta, seperti amarah yang tidak menemukan arah pulang. Sulur akar yang mencengkeram lehernya seperti rantai gaib, jelas bukan bagian darinya. Sang Hyang Talap Raja yang mengikatnya dan mungkin anak yang ia tangisi adalah umpan. Sebuah kenangan pahit yang diputar ulang untuk menyiksanya dan kini dimanfaatkan sebagai bahan bakar amukan abadi. Jika itu benar, maka ia punya titik lemah. Aku menarik napas dalam-dalam, rohku kini mulai bergetar. Batas antara jiwa dan tubuh kian menipis karena luka, tapi aku tidak bisa mundur. Kau bukan musuhku. Kumohon dengarkan aku. Aku kembali melayang mendekat, bibirku melafalkan doa-doa sepatah demi sepatah. Suaraku nyaris tenggelam dalam leguhan tangis makhluk itu, tapi aku terus membacanya. Menyelipkan mantra dalam suara yang lirih namun mantap, makhluk itu mulai bereaksi. Tubuhnya membungkuk seperti hendak melompat. Sekarang, saat makhluk itu melesat ke arahku, sebuah keris bercahaya melesat menembus kabut. Keris raga sukma menembus sulur hitam yang menusuk leher makhluk itu. Sulur itu terputus, makhluk itu terdiam sejenak, matanya membelalak dalam kebingungan. Seakan kesadarannya tersentak, namun sulur itu bergerak seperti ular, berusaha kembali menyambung ke tubuhnya. Tidak akan aku biarkan. Aku membentak dan melesat kembali, menebas sambungan sulur itu untuk kedua kalinya. Kali ini kilatan cahaya keris raga sukma membakar pangkal sulur hingga hangus dan terurai menjadi debu. Kesempatan itu tidak boleh aku lewatkan. Aku melayang cepat dan menyentuh telapak tanganku ke dahi makhluk perempuan itu. Apa yang membuatmu seperti ini? Siapa yang mencuri anakmu darimu? Doaku kulanjutkan. Nadaku semakin dalam, seperti merayap di lubuk kesadarannya. Dan dunia di sekitarku hening, gelap, lalu berpendar pikiran makhluk itu menelanku. Seperti aku tiba-tiba dilempar masuk ke dalam ingatan kelamnya. Siluman! Anak siluman juga siluman! Habisi! Teriakan membakar malam, obor menyala. Senjata terangkat, kerumunan warga yang mengamuk mengelilingi seorang perempuan cacat mental, bertubuh tinggi besar, wajahnya lemah dan kusut, memeluk erat bayinya yang juga lahir dengan kelainan fisik. Tangisan bayi itu lirih dan ketakutan, tapi tidak ada belas kasihan. Parang, kayu, batu, api, semua meluncur menghujani sang ibu dan bayinya tanpa ampun. Perempuan itu menjerit, tubuhnya berdarah, yang melindungi anaknya dengan sekuat tenaga. Namun sayang, cerita terakhir sang bayi mengakhiri segalanya. Tidak, anakku! Perempuan itu berteriak sekuat hidupnya yang tersisa, merangkak dalam luka dan tangis. Malam berikutnya perempuan itu datang tertatih, tubuhnya koyak, matanya lebam, lengan terbakar. Ia berdiri di hadapan sosok tua berjubah hitam. Dengan rambut panjang seputih kapas, wajahnya menyerupai sosok yang tergambarkan oleh pohon Sang Hyang Talap Raja. Bangkitkan anakku, bangkitkan dia, ku berikan apapun, jiwaku, ragaku, hidupku, asal anakku hidup kembali. Sosok tua itu menatapnya tajam, suaranya dalam dan menggetarkan. Anakmu akan bangkit saat dendamnya tertuntaskan. Berikan tumbal dari mereka yang membunuhnya dan anakmu akan hidup.
Tapi warga desa akan membunuhku. Tiba-tiba pria itu berubah menjadi sulur akar runcing dan menusuk leher perempuan itu. Kau sudah mati sekarang dan tidak akan mati lagi. Perempuan itu tercengang, batuk darah, tubuhnya gemetar. Lubang di lehernya ditumbuhi akar yang melilit seperti rantai. Kulitnya berubah kelam, matanya memerah. Malam itu desa dilanda malapetaka. Api menjalar dari rumah ke rumah, membakar habis ladang, lumbung, dan bangunan. Asap hitam mengepul ke langit, disertai suara jeritan warga yang terbakar di dalam ketakutan. Di tengah kobaran itu perempuan terkutuk berdiri dengan tubuh gosong dan mata membara. Tangannya menyalakan api dan obor, lalu dilempar ke setiap rumah milik mereka yang telah membunuh anaknya. Dasar gila, bakar dia! Siluman, kau memang siluman sejak awal. Warga menangkapnya. Mereka menyeret tubuhnya ke tengah lapangan desa seperti binatang buruan. Dan di sanalah kebengisan itu dimulai. Paku demi paku ditancapkan ke matanya. Hidungnya dicacah hingga tidak berbentuk. Bibirnya dijahit kasar, membungkam ratapan terakhirnya. Hentikan, sakit! Tapi mereka tak berhenti, dan ia pun tak mati. Tubuhnya yang terbakar justru dipeluknya erat, seolah api itu adalah bagian dari jiwanya yang menyala karena dendam. Dalam kegilaan dan kesakitan ia bangkit, kepalanya mendongak, matanya tertusuk namun menatap kosong. Tangannya mencengkeram seorang warga, lalu mencabut kepala itu seketika. Darah bermuncrat liar di tanah yang mulai hangus. Warga berteriak, namun perburuan telah dimulai. Satu persatu ia kejar, satu persatu ia bunuh. Kepala demi kepala dipersembahkannya kepada sosok berjubah hitam, pria bermata kelam yang tidak lain adalah perwujudan Sang Hyang Talapraja. Di altar pohon purba itu, dengan tubuh remuk dan mata buta, ia menyusun kepala-kepala korban. Ia percaya anaknya telah kembali. Suara anaknya terdengar di kepalanya, memanggil dari dalam akar pohon itu. Dan dalam kegilaan mutlaknya, ia rela menjadi abdi Sang Hyang Talapraja. Asal suara itu, asal anaknya tetap hidup. Saat kesadaranku kembali ke tubuh rohku, aku terdiam sejenak. Ternyata ada zamannya lebih busuk daripada zamanku hidup. Suara itu meluncur lirih dari mulutku. Ada getir, ada muak, ada amarah yang kutahan. Apa yang baru kulihat, sejarah berdarah yang mengubah seorang ibu menjadi makhluk penuh murka, telah mengoyak jiwaku. Aku menarik napas panjang dan mulai membacakan doa dengan lantang. Bukan untukku, bukan untuk dunia, tapi untuk jiwa yang dibutakan oleh tipu daya iblis, yang menjual jiwanya demi cinta pada anak yang direnggut dengan kejam. Biarlah penghakiman Tuhan saja yang berlaku padamu, bukan tangan manusia, bukan pula dendam iblis. Sosok besar itu menggeliat pelan. Tubuhnya bergetar seolah tersiksa oleh kata-kataku. Samar-samar terdengar suara seraknya. Anakku, aku tidak akan meninggalkan anakku. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Di balik wujud menyeramkan dalam jerit dan amuknya, masih ada cinta seorang ibu. Aku mendekat, menatap ke arah wajahnya yang sudah nyaris tidak menyerupai manusia. Anakmu tidak pernah berbuat dosa. Bukan di sinilah ia berada. Sadarilah. Ia terdiam, perlahan hawa panas menyelimuti tubuhnya. Wah putih mengepul dari pori-porinya seperti raga yang mulai melepas beban dendamnya. Tanpa teriakan, tanpa amukan, ia menghilang dalam keheningan, menyisakan udara yang berat dan dada yang tertusuk rasa iba. Tanganku mengepal. Apa yang terjadi pada sosok itu membuatku geram. Aku pastikan kau akan musnah, di zaman ini maupun di zamanku. Tanpa menunggu waktu lagi, aku kembali melesat menuju batang utama Sang Hyang Talapraja. Tempat di mana pusaka belati tulang putih disembunyikan, tempat di mana semua jawaban yang ku cari menunggu.
Semakin dekat aku menuju Curug Sang Hyang Talapraja, tempat manusia-manusia terkutuk menjual Tuhannya demi kesesatan. Aku tahu itu bukan tujuanku. Tujuanku adalah batang utama, tempat pusaka belati tulang putih tersembunyi. Aku mencoba menghitung letak pertemuan 3 batang pohon raksasa itu, lalu melesat, menembus tubuh pohon yang pekat dan menjulang seperti tengkorak raksasa. Belati tulang putih, tunjukkan dirimu. Gumamku berharap kehadiranku menggugah kekuatannya, namun belum sempat aku menyentuh inti pohon itu, seketika semuanya berubah. Langit tidak lagi biru, ia menjelma merah darah. Ranting dan dedaunan bermandikan cairan pekat merah seperti hutan yang membusuk dalam kemarahan. Ular-ular gemuk merambat di sekujur batang, melilit dan menyeringai. Saat aku menoleh ke bawah, tulang belulang manusia menumpuk, menggunung, dan semuanya menatapku. Aku tak sempat berpikir, dalam sekejap aku telah terseret masuk ke dalam alam yang berbeda. Jangan berhenti, Danan. Roh manusia takkan mampu bertahan lama di sana. Suara Eyang Unggar terdengar berbisik langsung dari dalam tubuhku. Kesadaranku mulai kabur. Rohku terasa berat, ada yang mencoba mengendalikanku. Rasa ini pernah kurasakan, sama seperti saat kesadaranku nyaris ditelan alam jagat segoro demit. Sial, ini bagian dari dalam itu. Tubuh rohku semakin tertarik ke dalam. Ketakutan mencengkeram semua inderaku. Aku menembus batang utama, dan saat masuk semua cahaya lenyap. Hawa dingin berganti panas yang menyayat, seperti tubuhku digilas dari segala arah. Sakit, tajam, dan mencekam. Aku belum menemukan pusaka itu, tapi tubuhku tidak bisa lagi menahan. Aku keluar dari batang utama dan terjatuh. Cairan merah mengalir dari mataku, telinga, dan mulutku. Tubuhku sendiri ikut berdarah, menandakan siksaan di alam roh juga menyentuh raga. Rasakan, Danan, rasakan satu-satunya yang murni di tempat terkutuk itu. Aku mencoba, namun kegelapan ini terlalu pekat. Energi hitam di sini menggerogoti pikiranku, memanggil kegilaan dari dalam diriku sendiri. Tidak ada cara lain. Aku harus meruat pohon ini. Dengan sisa tenaga, aku meletakkan tanganku ke tanah. Aku bacakan doa panjang dan berat agar kekuatan gelap ini terbakar. Namun darah menyembur dari mulutku, tubuhku terkulai, kesadaranku kembali melemah. Aku nyaris menyerah. Danan, kembali. Tunggu ya, sedikit lagi. Dengan napas tersisa, aku tajamkan inderaku, lalu aku mendengarnya. Gemericik air sangat halus, nyaris tidak bisa ditangkap oleh pendengaran manusia. Air, mata air. Air itu meresap ke batang pohon, tak tercemar, dan berhenti pada satu titik. Di sana. Aku melesat, dan saat menyentuh titik itu tubuhku menggigil. Hangat, mencekam, sakral. Rasa yang sama seperti saat menyentuh manjing marcopodo pada pusaka Ratu Ular. Pusaka ini juga membawa kekuatan alam kedewataan, belati tulang putih. Aku menemukannya. Tanganku meraih sebuah belati mungil, rapuh namun bilahnya memancarkan cahaya putih dengan ukiran aksara Devanagari yang seolah berdenyut. Eyang, aku mendapatkannya. Kau yakin? Yakin. Aku merasakannya. Kalau begitu giliran Eyang. Samar mantra itu mulai terdengar. Jagat lelembut boten duwe wujud. Kula nimbali surga loko surga kayangan. Ketemu le sampun nampani teko aso teko sedanten. Bau kemenyan, dupa, dan kembang tercium melalui rohku. Ritual telah dimulai. Eyang membacakan mantra jagat lelembut melalui tubuhku. Aku berusaha mencari jalan keluar dari alam ini, tapi tepat saat aku mulai cemas,
Sesuatu menarik rohku dengan keras. Gelap, semua berubah gelap pekat. Danan! Suara bejam menggema menarikku dari kehampaan. Mataku perlahan terbuka, aku kembali ke tubuhku. Napas beratku helah di kedua tanganku dan pusaka tergenggam erat. Keris Raga Sukma di kanan dan belati dengan bilah putih di kiri. Ini belati tulang putih. Bejam masih terperangah. Eyang Unggar mengangguk pelan, wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Ia telah mengorbankan banyak tenaga untuk menarik rohku kembali dari jagat Skoro Demit. Aku teringat pada mantra jagat lembut. Apakah Eyang memanggil rohku seperti saat aku memanggil arwah para leluhur Sambara? Mungkinkah mantra itu lebih dari sekedar memanggil, mungkin juga penyambung takdir? Kita harus kembali. Langit mulai menguning, malam yang mencekam akhirnya mereda. Kami menembus hutan ditemani hangatnya matahari yang hampir terbit. Eyang, kalau pusaka ini sumber kekuatan Sang Hyang Talapraja, kenapa pohon itu tidak mencoba merebutnya kembali? Karena kekuatan Talapraja sekarang bukan dari pusaka itu lagi. Dulu pusaka ini yang memberinya kekuatan, tapi sekarang dia hidup dari darah dan nyawa tumbal. Jadi belati ini tidak lagi menjadi sumber utamanya. Tapi saat sosok yang menyatu dengan Sang Hyang Talapraja itu bangkit, dia pasti akan mencari pusaka itu lagi. Kemarahannya bisa menumpahkan banyak darah, lebih banyak dari sebelumnya. Lalu bagaimana nasib desa kita, Yang? Itulah mengapa pusaka ini harus dibawa pergi. Danan yang harus membawanya. Bawalah kejamanmu, Talapraja tidak akan bisa menyusul ke sana. Hanya di sana pusaka ini benar-benar aman. Aku mengangguk perlahan. Aku paham ini bukan hanya tentang menyelamatkan desa, tapi juga tentang menyelamatkan masa depan, termasuk Nyi Sendang Rangu. Di pergelangan tanganku, lambang mandala sudah hampir menghilang. Waktuku di sini tidak banyak. Pagi itu aku beristirahat di rumah Eyang. Tubuhku masih lemas, tapi kehangatan rumah kayu ini membuatku tenang. Dari dapur, Eyang Unggar tampak sibuk menyiapkan sesuatu. Ia beberapa kali menoleh ke arahku. Diminum, Yona. Ia menyodorkan segelas jamu. Aku meneguknya perlahan. Pahit tapi hangatnya menjalar ke dada. Rasanya seperti jamu buatan Pak Ale. Gimana, keenakan? Iya, Eyang. Sini, jangan sibuk terus di dapur. Sebentar lagi Danan pamit pulang. Eyang duduk di sebelahku. Aku lalu memijat pundaknya spontan saja. Sini Danan pijitin, Eyang. Seketika kenangan masa kecil menyeruak. Dulu setiap kali aku memijat Eyang, ia akan memberiku uang 500 rupiah untuk jajan. Kami tidak banyak bicara, tak menyinggung siapa aku, siapa dia. Kami hanya saling paham menjaga tabu sang pelintas waktu. Eyang, Danan punya teman lucu loh di tempat asal Danan. Kalau sempet Danan pengen banget kenalin ke Eyang. Teman baik ya. Kalau pasangan ada Eyang, sinden, cantik, gak kalah dari Ibu Danan. Eyang tersenyum. Aku pun mulai menceritakan tentang kehidupanku, pekerjaan, teman-teman, dan semua yang membuatku bahagia di sana. Tanpa aku katakan langsung, aku ingin menyampaikan sesuatu. Eyang, Danan baik-baik saja di sana. Danan sudah tumbuh jadi anak laki-laki yang bisa diandalkan. Semua ini karena didikan Bapak, Ibu, dan Eyang. Eyang gak usah khawatir ya. Berbahagialah.
Semoga saja maksud itu tersampaikan lewat ceritaku. Matahari semakin tinggi, lambang mandala di tanganku benar-benar lenyap. Saatnya aku pergi. Sampaikan salamku untuk Bejo ya, Eyang. Pasti. Dia pasti sudah tidur pula setelah begadang semalaman. Aku menatap Eyang sekali lagi. Namun saat itu ia malah sibuk merogoh kainnya. Lalu ia mengulurkan sesuatu. Selembar uang 500 rupiah bergambar rusa. Terima kasih sudah micitin Eyang. Ini buat jajan ya. Tanganku gemetar menerima uang itu. Eyang tahu. Tidak mungkin seorang nenek tidak mengenali cucunya. Uang itu tidak bernilai banyak di zamanku, tapi nilainya tidak ternilai untuk hatiku. Itu adalah kasih sayang yang tidak bisa dibeli waktu. Kesempatan kedua untuk merasakan pelukan seorang nenek sekali lagi. Mentari pagi menyemburatkan cahaya keemasan membelai pucuk-pucuk padi yang menguning. Angin berhembus lembut di tengah pemantang, membawa aroma tanah basah dan rumput liar. Di bawah sebatang pohon tua yang berdiri sunyi, aku melihatnya. Seorang anak laki-laki kecil dan duduk menyendiri, memeluk lututnya sendiri, menangis dalam diam. Tubuhnya pun memar, wajahnya sembab. Luka itu bukan hanya di kulit, tapi juga di dalam hati kecilnya. Aku menghampirinya pelan. Babak belur lagi ya? Tanyaku duduk tak jauh darinya. Anak itu menoleh cepat, lalu mengusap air matanya dengan punggung tangan. Iya, Bapak jahat. Suaranya pecah, isaknya masih tertahan di dada. Masnya siapa? Aku tersenyum kecil menatapnya sejenak, lalu berkata ringan. Cuma pengembara numpang lewat. Kesasar? Mungkin. Kami terdiam, angin kembali berhembus. Suara gemericik air irigasi menyatu dengan desa napas kami. Aku tahu tempat ini. Pemantang sawah di ujung desa, sebuah tempat yang menjadi lokasi favoritku. Bahkan hingga saat ini. Kalau mau nangis, nangis saja. Tapi jangan sampai ada yang tahu. Tempat ini aman buat nangis, aku tahu itu. Anak itu kembali menunduk, menangis pelan. Tapi aku tahu tangisan itu tidak akan lama. Ada sesuatu di udara yang menghangatkan luka. Sepelan embusan angin sehalus waktu. Tidak ada orang yang lebih baik dari ayahmu. Rasa sakit dan memar itu kelak akan jadi perisai, bukan luka. Anak itu menatapku bingung, air matanya mengalir perlahan. Tapi sakit mas, aku nggak kuat, aku mau pergi aja ke tempat Pak Le. Jangan. Kecuali kamu siap tinggal di hutan dan ketemu ular megak, makhluk aneh-aneh dan tempat yang kamu nggak akan mengerti. Masnya kenal Pak Le? Kenal dikit. Nanti ada waktunya kalau mau sama Pak Le, tapi jangan sekarang. Tatapannya semakin penasaran. Aku tertawa kecil lalu mengacak-acak rambutnya. Rambutku. Tenang, lurus lagi nanti. Aku menatapnya dengan lebih serius, mencoba menyampaikan sesuatu yang akan melekat dalam hatinya. Ingat ini ya Danan, segala hal di dunia ini akan hilang. Entah itu luka, harta, atau bahkan nyawa. Tapi waktu-waktu itu obat. Dia nggak kelihatan, tapi paling setia. Makanya jangan cinta berlebihan pada apapun. Jangan terlalu menggenggam. Karena kita semua tahu, akhirnya satu-satunya yang kekal cuma yang menciptakan kita. Anak itu mengerutkan dahinya, menatapku seperti sedang mencoba memahami sesuatu yang terlalu besar untuk usianya. Tapi aku tahu satu hari nanti dia akan mengerti. Aku duduk merogoh saku dan mengeluarkan sesuatu.
Uang 500 rupiah kertas bergambar rusa aku sodorkan kepadanya. Nih, buat jajan. Kok tiba-tiba ngasih duit? Titipan dari Eyang Ugari. Katanya ini buat Danan. Aku berdiri, langkahku mulai menjauh, tapi anak itu belum berhenti menatapku. Masnya kenal nenekku juga? Aku tidak menjawab, waktuku habis, aku hanya terus melangkah. Perlahan larut dalam cahaya pagi yang makin menyilaukan. Dari balik langkah-langkahku yang memudar, aku berbisik dalam hati. Terima kasih sudah terus berusaha kuat ya. Kau akan tumbuh menjadi sosok yang lebih dari yang kau bayangkan. Dan meski dunia keras, banyak orang baik yang akan menemanimu. Aku sudah melihatnya. Langit memeluk sawah dan angin terus berembus menghapus sisa-sisa air mata dari pipi seorang anak kecil yang akan tumbuh hebat. Malam telah lewat dari puncaknya, kabut mulai menebal menyelimuti desa dengan hawa lembab dan dingin. Namun alih-alih sepi, suasana desa justru gaduh riuh beringas tak wajar. Ratusan orang tiba-tiba berdatangan dari arah hutan dan sekitarnya. Mata mereka kosong, gerakan mereka lambat namun pasti, seperti dikendalikan oleh satu kehendak. Minggir, kami harus menyembah Sang Hyang Talap Raja. Kami harus menerima berkah darinya lagi. Teriakan itu menggema, bercampur dengan isakan dan rintihan warga yang mencoba menahan mereka. Namun sisa-sisa orang-orang itu sudah kehilangan kendali. Warga desa mulai kewalahan. Mereka bukan hanya banyak tapi juga beringas, seolah ada kekuatan gelap yang menuntun langkah mereka. Eyang, ini bagaimana? Mereka tidak mau berhenti. Bejo berusaha menahan seorang pria besar yang matanya melotot merah. Namun pria itu mendorongnya hingga hampir terjungkal. Eyang Unggar berdiri di depan rumah sesepuh. Wajahnya pucat dan cemas. Tangannya gemetar menggenggam tasbih tua yang sudah kusam. Tahan sebentar lagi. Sebentar lagi mereka akan datang. Tiba-tiba, suara knalpot Vespa tua memecah malam. Getarannya seperti merobek dimensi sunyi desa itu. Semua orang menoleh tapi tidak semuanya sadar. Hanya sebagian dari warga yang tersisa yang masih mampu membedakan suara kendaraan dengan derap kaki arwah yang bergentayangan. Dua sosok muncul di balik kabut. Mereka datang menaiki Vespa butut penuh coretan raja dan tali-tali sesajen. Mesin tua itu meraung bagaikan dikejar setan. Ustakan Dani, Mas. Ini motor sakti, hutan aja bisa dilibas. Kok iso ya, Bim? Tapi nyetirmu itu loh, kayak orang kesurupan. Salah-salah bukan sampai desa malah sampai dimensi jin. Vespa itu berhenti di tengah keramaian. Mereka turun, wajah mereka tegang ketika melihat apa yang terjadi. Pemandangan di depan mereka lebih mirip kiamat kecil. Orang-orang menjerit, meronta, tertawa-tawa tak jelas. Bahkan sebagian menjilat tanah sambil menyebut nama Sang Hyang Talap Raja. Astaga, ini bukan kerasukan biasa. Gumam Bisma. Tiba-tiba terdengar suara lirih dan mengerikan dari mulut salah satu yang kesurupan. Tuanku lapar. Saatnya panen darah, panen jiwa. Bimo, si adik yang lebih muda, tak pikir panjang. Ia mencabut batang kelor yang diikat di belakang Vespa dan langsung menghantam kepala orang kerasukan terdekat. Tombak kolor lungo, demit minggat bolosirno. Teriaknya sambil nyabet batang kelor di tubuh mereka satu persatu. Jeritan demi jeritan menggema saat batang itu mengenai tubuh-tubuh kerasukan. Setiap sabetan disertai doa, setiap pukulan disambut dentuman gaib yang membuat tubuh-tubuh itu terhuyung dan ambruk. Sakit, panas. Teriak mereka seolah makhluk dalam tubuh mereka ikut terbakar. Eyang Unggar bergegas mendekati kedua pemuda itu. Air matanya menetes begitu melihat wajah anak-anaknya yang lama tak pulang.
Bisma, Bimo, akhirnya kalian datang. Kenapa Mbok nggak bilang? Kami bisa bantu dari dulu. Nah, sesuatu yang mengakar dari hutan ini sudah di luar kemampuan kita. Sang Hyang Talapraja, pohon itu bukan sekedar tumbuhan. Ia hidup dari darah. Ia sudah menelan ratusan jiwa dari berbagai zaman, dan setiap kali orang menyembahnya, ia semakin kuat. Bisma menoleh ke arah pohon besar di ujung desa. Meski malam, sosoknya menjulang, siluetnya seperti tangan raksasa yang mencakar langit. Udara di sekitarnya menggigilkan tulang. Kalau benar itu pusat semuanya, bagaimana kita menaklukkannya? Panggil adikmu, serahkan mereka yang sudah sadar pada warga desa. Kalian datang di saat yang tepat. Seseorang sudah datang lebih dulu, dan ia telah melemahkan Sang Hyang Talapraja. Seseorang yang sangat hebat. Bisma tak bertanya lebih lanjut. Ia menoleh ke Bimo dan berseru, "Bim, ayo ke pohon itu sekarang." Langsung, gak ngopi dulu, ngunyah roti kek. Ngomel terus, situasi kayak gini kok masih sempet-sempetnya. Eyang Unggar langsung menjewer telinga anak bungsunya itu. Mbok, telingaku lepas, Mbok. Di tengah hiruk pikuk dan aura kematiannya masih menggantung, Bejo hanya bisa tersenyum tipis. Selama ini ia mengenal Eyang Unggar sebagai sosok keras, pemimpin ritual, penjaga gerbang antara dunia nyata dan gaib. Tapi malam ini ia melihat sisi lain, sisi seorang ibu yang akhirnya kembali memeluk anak-anaknya. Kera-kera berlompatan beriringan di dalam hutan menuntun Bisma, Bimo, Bejo, dan Eyang Unggar menuju Sang Hyang Talapraja. Berarti benar kera-kera ini menyambut mereka. Kera-kera itulah yang memberi petunjuk akan keberadaanku dan Sang Hyang Talapraja pada mereka. Bejo semakin menyadari bahwa apa yang ada di sekitarnya lebih dari sekedar hutan dan alam liarnya. Ada kehendak lain yang menyatu di balik kemegahan alam yang ada di sekitarnya. Ini mengerikan. Apa kita bisa menangani ini? Bisa. Bimo memberi jawaban tepat setelah ia meletakkan tangannya di tanah dan membaca aliran energi di sekitarnya. Benar ucapan Mbok, jantung pohon ini telah hilang. Kita hanya perlu membangkitkan penjaganya kembali. Penjaga? Bisma mencoba menangkap maksud adiknya itu. Pohon itu bukan sekedar batang dan daun. Ia hidup bernapas, berdetak dari setiap celah kulit kayunya, merembes darah hitam pekat, mengalir seperti luka yang belum pernah sembuh. Cahaya bulan redup tertutup awan, seketika hening, terlalu hening. Tapi tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Kalian dengar itu? Dia tahu kita di sini dan dia marah. Tiba-tiba dari dalam batang pohon muncul sosok samar, makhluk tinggi berkulit seperti arang terbakar, matanya merah menyala. Itu bukan pohon, itu wadah dan sang penghuni. Roh leluhur yang menyatukan dirinya dengan pohon itu mulai keluar dari peraduannya. Bukan hanya pohon yang kita hadapi, tapi juga makhluk masa lalu yang bersemayam di dalamnya. Bimo menancapkan batang kelor di tanah, menggambar lingkaran dengan darah ayam hitam yang disiapkannya. Ia mulai merapal mantra pemanggil. Kita butuh penyeimbang dari masa lalu yang sempat mengurung Sang Hyang Talapraja. Ia harus datang kembali. Selesaikan ritualmu, Bimo. Aku akan menangani makhluk itu. Bisma berdiri mantap, tatapannya menusuk ke arah sosok bayangan Sang Hyang Talapraja. Meski raganya diam, pikirannya telah mengatur siasat. Eyang Unggar yang sedari tadi berjaga mulai menyadari maksud anak-anaknya. Ia pun bersiap memulai ritual pelindung, serupa seperti yang dulu ia lakukan pada Danan. Ritual pemisah raga dan sukma.
Dengan mantap Bisma menggenggam keris Raga Sukma duduk bersila di atas tanah, lalu memejamkan mata, napasnya tenang. Sekejap kemudian, rohnya memancar keluar, melesat bagai cahaya ke arah bagian tergelap dari Sang Hyang Talapraja. Bejo yang sejak tadi berjaga melihat keris di tangan Bisma. Itu keris yang sama dengan Eyang Ungger buru-buru memberi isyarat, matanya tajam. Bejo terdiam, dalam hatinya perlahan ia mengerti. Ada rahasia besar yang menghubungkan Bisma dan Danan. Benturan terdengar dari arah pohon, suara keris beradu, suara-suara mengerang dari alam lain, dan ledakan tak kasat mata memenuhi udara. Bejo bergidik, ia tidak bisa melihat apa yang terjadi, tapi suara itu sudah cukup menggambarkan betapa sengit pertarungannya berlangsung. Akar-akar pohon raksasa menggantung seperti belalai monster, menyembunyikan pertempuran di balik tirainya. Tubuh Bisma yang kosong terguncang hebat, hampir jatuh tersungkur. Eyang Unggar segera menopangnya. Dia di sini, makhluk tua dengan rambut putih panjang, kekuatannya luar biasa. Aku tidak bisa menang sendirian. Bimo, sampai mana? Sedikit lagi, Mbok. Wajah Bimo kini pucat pasi, ia bersimpu di tanah, tangannya menekan tanah. Meraba energi di bawah permukaan, mantranya terus mengalir. Lalu suara gemericik air terdengar. Ketemu. Bimo membuka mata, cahaya putih kecil menyala di matanya. Ia segera mencabut keris Sukma Geni, menggores telapak tangannya. Darahnya tidak berwarna merah tapi putih menyala, menetes di bilah keris. Api putih menjalar, mengulir turun dari ujung keris ke tanah. Bimo meneteskan api itu ke akar Sang Hyang Talapraja. Pulihlah, rebut kembali dirimu yang sebenarnya. Api itu merambat cepat, akar-akar yang tadinya kehitaman kini memutih, menggeliat kesakitan seolah sedang dimurnikan. Suara mendesis seperti jeritan dalam bahasa roh terdengar dari dalam pohon. Di tengah akar itu, mata air jernih mulai muncul, mengalir membentuk sendang. Itu mata air yang ditemukan Danan. Benar, penanda bahwa roh penjaga mulai bangkit. Tubuh Bisma terjatuh, luka-luka lebam dan sayatan mendadak muncul di tubuhnya seperti diterkam dari dalam. Aku akan menyusul Mas Bismo. Bimo segera duduk dan tanpa bantuan pusaka melepaskan sukmanya sendiri. Tubuhnya jatuh ke pelukan ibunya. Sial. Bisma mengeram, napasnya memburu, ia mulai kehilangan arah. Sementara kekuatan kegelapan terus menekan dan menggerogoti raganya, namun tiba-tiba air menetes bukan dari langit, melainkan dari ranting-ranting pohon di atas mereka. Ranting yang sebelumnya menghitam kini meneteskan air jernih, seolah memerah dari luka yang disembuhkan. Ini... Akhirnya dia datang. Tugas kita sudah selesai, Mas. Dari titik-titik air itu, sebuah sosok perlahan terwujud. Seorang wanita berselendang kebaya putih berdiri anggun dengan wajah sejernih embun pagi. Cahaya lembut menyelimutinya, dan begitu ia melangkah, rasa sakit yang menjangkit roh Bisma dan Bimo perlahan lenyap. Udara menjadi tenang dan kegelapan yang melingkupi mereka mulai terisak. Tugas kita sudah selesai, Mas. Bimo dan Bisma mundur perlahan, membiarkan roh penjaga yang baru saja terbangun itu berdiri di hadapan Sang Hyang Talapraja. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kau bangkit? Suara makhluk tua itu mengeram, tercampur panik dan kemarahan. Tapi roh penjaga tak menjawab, ia hanya menatapnya dengan mata penuh amarah yang tenang. Kabut hitam menguap. Akar-akar yang semula mencengkeram hutan kini merunduk patuh. Angin berhenti, suasana menjadi hening, tapi justru dari keheningan itu terpancar ketegasan alam. Pohon itu tidak lagi berpihak padamu. Wajah Sang Hyang Talapraja mengeras, ketakutan mulai menjalari raut tuanya. Ia tahu cengkeramannya atas dunia ini mulai hilang.
Gemertak suara tulang-tulang menggesek dari tanah dengan paksa. Talap Raja menyedot kembali sisa-sisa kekuatan hitam yang telah ia kumpulkan selama ratusan tahun. Tanpa berkata sepatah kata, ia menghilang ke balik asap pekat, membawa kehancuran yang belum sepenuhnya padam untuk sementara. Roh penjaga sendang itu menoleh pada Bimo dan Bisma. Ia tersenyum, lalu ia menunjuk satu daun muda yang tumbuh di ujung ranting pohon keramat. Hijau, bersih dan murni. Simbol bahwa kutukan telah sirna, bahwa kehidupan akan mulai kembali. Perlahan namun pasti bersamaan dengan cahaya matahari yang mulai mengintip dari balik pepohonan. Kera-kera hutan muncul dari balik semak melompat ke dahan-dahan. Mereka menatap roh itu dan seolah menyambutnya. Kau tidak akan sendirian. Bimo tersenyum dan menunduk hormat. Roh itu membalas senyuman mereka. Ia perlahan memudar, namun ketenangannya menetap di udara. Kami pamit. Keduanya melayang kembali ke tubuh masing-masing keesokan pagi. Desa yang dulu murni kini diselimuti riuh rendah suasana bahagia. Warga keluar dari rumah dengan wajah penuh rasa tak percaya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, udara terasa ringan. Matahari terasa hangat dan suara burung kembali terdengar. Tidak ada lagi patung penjaga, tidak ada lagi rasa takut untuk mendekat ke pohon suci. Warga desa datang berbondong-bondong menuduk hikmat dan mulai menguburkan sisa-sisa tulang dan jasad yang selama ini tersembunyi dalam akar. Bo, sebenarnya siapa yang datang lebih dulu dari kita? Tanya Bisma pada Eyang Unggar yang terlihat tenang dan puas. Namun bukannya menjawab, Eyang Unggar hanya tertawa cekikikan seperti menyimpan rahasia yang terlalu indah untuk dijelaskan. Bo, kok malah ketawa? Sudah, nggak usah dipikirin. Yang penting kau tahu satu hal. Di darahnya juga mengalir darah Sambara. Seseorang yang pantas kita banggakan. Terasa Sambara juga. Bisma mengerutkan kening, tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Eyang Unggar sudah berjalan ke arah warga desa. Masa depan tetap menjadi misteri, hanya sedikit yang tahu tentang siapa dia sebenarnya dan kenapa ia bisa muncul di masa ini. Rahasia itu tetap tersimpan rapi dalam hati Eyang Unggar. Sampai akhirnya ia kembali bersama keluarganya dan beristirahat dalam damai untuk waktu yang sangat panjang. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh Cahyo tepat saat ia tersadar. Dadanya sesak seakan ditindih batu, napasnya terengah, dan dunia di sekelilingnya berputar perlahan. Dalam kepalanya gema suara beli wajah masih terngiang. Kau harus mencari cara mengalahkan satu wajah Tria Muka Kala. Waktu di tempat Wanasura akan berhenti, tapi hanya untuk sementara. Mata Cahyo menatap ke telapak tangan kanannya, simbol mandala yang samar-samar berpendar di sana seperti hidup. Denyutnya seirama dengan jantung Cahyo yang menggertakkan gigi dan berbisik. Wanasura, aku pasti akan kembali sebelum waktu kembali berjalan. Cahyo berdiri perlahan, sekelilingnya gelap dan sunyi. Di balik bayang-bayang pepohonan, rerumputan tinggi bergoyang ditiup angin malam yang dinginnya menggigit jauh di kejauhan. Kilau api samar menyala. Desa. Semakin ia mendekat, nyala itu bertambah jelas, bukan cahaya lampu listrik, melainkan obor dan lampu minyak. Cahyo melangkah ke dalam sebuah desa tua yang tersembunyi di antara pepohonan. Rumah-rumahnya berjauhan, terhubung hanya oleh jalan tanah setapak yang dipenuhi lumut. Tak ada kabel, tak ada suara mesin, hanya desir angin dan bunyi dedaunan. Cahyo menyadari bahwa ia berada di zaman yang jauh di belakang. Atmosfer terasa ganjil, udara seperti lebih berat. Setiap langkah menimbulkan rasa tidak nyaman. Saat itulah ia mulai melihatnya satu persatu. Orang-orangan sawah, awalnya satu, lalu dua, kemudian puluhan. Bukan di sawah, tapi di halaman rumah, di tepi jalan,
bahkan bergelantungan dari pohon. Ada yang sederhana dibuat dari jerami dan kain lap, tapi banyak yang mengenakan pakaian masih utuh, bahkan mewah seakan baru dipakaikan kemarin. Dan semuanya menatap ke arahnya. Tak bergerak, tapi mata-mata kancing dan wajah kayu itu seolah mengikuti setiap langkahnya. Tak ada manusia lain yang terlihat, hanya keheningan dan barisan sosok-sosok palsu yang entah mengapa terasa terlalu hidup. Cahaya menelan ludah, nalurinya berteriak untuk pergi, tapi kakinya terus melangkah. Sampai terdengar suara yang muncul dari balik kandang ternak. Cahaya mendekat, mengendap di balik pagar kayu. Pemandangan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di dalam kandang, seekor sapi tergeletak tak berdaya. Di atas tubuhnya menancap sosok orang-orangan sawah yang terlihat tinggi tengah meringkuk dan menggigiti wajah sapi itu, menyedot darahnya dengan suara menjijikan. Mulut jeraminya bergerak seperti rahang dan tubuh kayunya bergetar seperti menahan tawa. Makhluk itu menoleh perlahan ke arah Cahyo. Wajahnya bukan lagi wajah boneka jerami, tapi wajah manusia. Hangus, gosong, tanpa bola mata, lidahnya menjulur panjang, hitam dan meneteskan darah. Tawanya menggema, kecil namun menghantui. Cahyo mundur pelan, tangannya meraba tanah, menemukan batang kayu untuk berjaga-jaga. Cahaya obor dari luar kandang nyaris tidak menjangkau bagian dalam. Kegelapan menelan sebagian besar ruangan. Tiba-tiba makhluk itu membeku, diam seolah patung biasa. Cahyo hampir tak percaya hingga suara-suara dari luar kandang pecah. Itu pelakunya. Tangkap sekarang, jangan sampai kabur lagi. Cahyo menoleh panik. Puluhan warga desa datang membawa obor, parang, arit, dan tongkat. Mata mereka merah karena marah dan takut. Mereka mengepung kandang. Cahyo tidak punya pilihan. Ia memanjat ke atas, menghancurkan bagian atap jerami dan meloloskan diri tepat sebelum warga menerobos masuk. Pintu kandang terbuka, obor menyala. Beberapa sapi meringkuk ketakutan di tengah mereka. Orang-orangan sawah itu kini berdiri diam, tertancap pada tubuh sapi yang sudah mati, seolah tidak pernah bergerak sejak awal. Kejadian lagi. Tadi aku benar-benar melihat seseorang di dalam kandang. Apa orang-orangan sawah itu bergerak lagi? Sesepuh desa itu melangkah pelan ke depan. Ia menatap dalam pada makhluk kayu tersebut. Wajahnya nampak diliputi keraguan. Apa yang kita lakukan selama ini benar? Hening, malam melolong lembut, dan dari kejauhan tersembunyi di balik pepohonan, orang-orangan sawah di sana masih berdiri dengan menyebarkan hawa misterius. Cahyo yang masih berusaha bersembunyi dalam kegelapan menanti warga desa pergi sebelum akhirnya meninggalkan desa. Ia memutuskan untuk menanti waktu hingga pagi dan menemui warga desa saat pagi agar tidak dicurigai. Suara gemericik sungai mengalir tenang tidak jauh dari tepi hutan. Kabut tipis masih menggantung di udara pagi saat cahaya membasuh wajahnya di aliran air yang jernih. Suara gemericik sungai mengalir tenang tak jauh dari tepi hutan. Kabut tipis masih menggantung di udara pagi saat cahaya membasuh wajahnya di aliran air yang jernih. Butiran embun menggantung di dedaunan dan aroma tanah basah memenuhi hidungnya. Sesekali angin meniupkan bau hutan yang dalam, bau yang terasa asing, purba. Cahyo memandangi bayangannya sendiri di air yang beriak. Ia lalu menengadah menatap arah desa. Dari kejauhan tempat itu tidak lagi terlihat mencekam seperti tadi malam. Cahaya pagi membuka tabir gelap yang sempat menyelimuti. Rumah-rumah sederhana dari bambu dan kayu mulai berdenyut kehidupan. Warga tampak sibuk dengan pekerjaan mereka di kebun atau halaman. Senyap malam berganti dengan suara cangkul, hewan ternak, dan anak-anak kecil yang berlari kecil di sela jalan setapak. Namun perasaan aneh di dada Cahyo belum juga hilang. Ia melangkah pelan ke arah seorang pria parubaya yang sedang mencangkul di ladang kecil di tepi desa. Permisi, Pak.
Pria itu menghentikan gerakannya, menoleh cepat, pandangannya tajam dan penuh tanya. Masnya bukan orang sini, ada perlu apa sampai bisa ke desa ini? Nada curiganya tidak berlebihan, tapi terasa seperti pertanyaannya yang lebih dalam daripada sekedar basa-basi. Saya membaca sesuatu di matanya, ketakutannya disembunyikan. Saya pengembara, Pak. Kebetulan lewat saja. Pria itu mengerenyit, bibirnya mengerucut pelan. Lewat? Desa ini jauh dari mana-mana, Mas. Jalan pun tidak ada yang mengarah langsung ke sini. Kami hidup dari kebun dan hutan, tidak ada tamu apalagi pengembara. Saya tercekat namun mencoba tersenyum. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa dirinya berasal dari zaman yang berbeda. Saya sendiri juga bingung, Pak, kenapa bisa sampai di sini. Lelaki itu menghela napas, selalu meletakkan cangkul dan mendekat. Kalau mau mandi, sungai itu bersih. Kalau mau istirahat, mampir saja ke rumah saya. Tapi dengar baik-baik, Mas, jangan berada di desa ini saat malam tiba. Saya menegang, suara pria itu terdengar lebih seperti peringatan daripada saran. Kenapa, Pak? Saya bisa tidur di mana saja. Lelaki itu menatap Cahaya dalam-dalam sebelum menjawab dengan suara lebih rendah. Desa ini sedang tidak aman, urusannya nyawa. Nyawa? Sebelum Cahaya bisa bertanya lebih lanjut, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki tergesa disertai teriakan panik. Muncul lagi kembang ketek tumbuh di selatan desa. Seorang perempuan berlari dengan wajah pucat, terisak matanya membelalak ketakutan. Warga yang lain langsung bereaksi. Pria yang tadi berbicara dengan Cahaya mendadak cemas.